Darah kental beresiko stroke, sakit jantung, dan gagal ginjal. Kenapa darah bisa mengental? Sebelum kita membahas masalah mengatasi darah kental, mari terlebih dahulu kita renungkan pertanyaan berikut. Mengapa kita harus banyak minum air putih? Sebenarnya jawabannya cukup sederhana, yakni karena sekitar 70-80% tubuh kita ini terdiri dari air, dan ada beberapa bagian tubuh kita yang memiliki kadar air di atas 80%. Paling tidak ada dua organ penting yang memiliki kadar air di atas 80%, yakni otak dan darah. Otak memiliki komponen air sebanyak 90%, sementara darah sebanyak 95%. Jatah minum manusia dewasa normal minimal 2 liter atau hari atau 8 gelas air putih dalam sehari. Jumlah ini harus ditambah bagi seorang perokok. Lebih optimalnya untuk semua orang memakai rumus 30 ml berat badan sehari. Jika berat badan 50 kg, maka jatah asupan airnya 1500 ml. Air sebanyak itu diperlukan untuk mengganti cairan yang keluar dari tubuh kita lewat air seni, keringat, pernapasan, dan sekresi. Apa yang terjadi bila kita mengkonsumsi kurang dari jatah optimal asupan air harian sehari? Apabila tingkat konsumsi air kita dalam sehari kurang dari jatah asupan air harian, maka tubuh akan menyeimbangkan diri. Caranya yakni dengan jalan menghisap air dari bagian tubuh yang memiliki kadar air yang tinggi. Apa itu? Otak dan darah. Bayangkan jika otak kita kering. Wow, pasti gawat, tapi tenanglah, karena tubuh tidak langsung menyerap air dari otak, melainkan dari sumber terdekat terlebih dahulu, yakni darah. Darah yang dihisap airnya akan menjadi kental dan akibat dari pengentalan darah ini, maka perjalanan dan distribusinya akan kurang lancar ketimbang darah yang encer. Nah, saat darah melewati ginjal tempat menyaring racun dari darah, ginjal akan bekerja ekstra keras dalam menyaring darah. Dan karena saringan dalam ginjal halus, maka tidak jarang darah yang kental bisa menyebabkan perobekan pada tulang lurus ginjal. Jika sudah demikian, akibatnya, air seni akan berwarna kemerahan yang merupakan tanda mulai bocornya saringan ginjal. Bila hal ini dibiarkan terus-menerus, maka suatu saat mungkin kita harus mengeluarkan 2 juta rupiah sepekan untuk cuci darah. Mau, nggak kan? Nah, sekarang kita akan bahas tentang hubungan antara pengentalan darah dengan otak nih. Saat darah kental mengalir melewati otak, sangat mungkin sekali perjalanannya akan tersendat. Akibatnya, otak tidak lagi encer. Hal seperti inilah yang kemudian akan mengakibatkan stroke. Serem ya? Padahal akar masalahnya sederhana loh. Cuma rajin atau tidak rajin kita mengkonsumsi air putih. Iya, tahu nggak kalau berdasarkan hasil survei, diketahui bahwa ternyata 90% orang yang terkena penyakit kritis itu, mereka tidak siap untuk membayar biaya pengobatannya. Wow, tragis ya? Nah, hayo kita budayakan minum air putih setiap hari. Silakan SUBC like, share, dan komen di channel YouTube Dr. Herbal 88.